Oke guys, pada kesempatan kali ini videonya sedikit berbeda. Ini adalah OBH, obrolan halu, mantap. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black. Oke mantap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Catatan Doki. Pada kesempatan kali ini kita ada di halu OBH obrolan halu, mantap. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu dari jauh daerah sana yang bernama YouTuber Sukabumi juga, namanya Mang Pret. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. Pada kesempatan kali ini nanti YouTube-nya akan saya ada di bawah ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbincang halu itu berbincang kemana aja tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa arah pokoknya tanpa arah, tanpa tujuan gitu. Yang penting nyambung ya. Penting nambung. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbincang tentang pekerjaan. Pekerjaannya di dalamnya ada cerita apa gitu. Yang pertama mau saya tanyakan itu, kerjanya sekarang perawat. Ya, alhamdulillah. Perawat, Sekarang ya? perawat. Alhamdulillah sekarang. Kalau misalkan perawat berarti ada dinas pagi, siang, dan malam. Oke. Yang mau saya tanyakan di sini adalah pengalaman apa saja yang terjadi ketika Anda dinas malam. Apakah memang ada cerita mistis? Apa memang ada cerita lucu ataupun apa gitu. Tapi yang saya mau korek di sini, kenapa saya mengorek cerita mistis? Apa memang saya merasakan cerita itu apa memang merasakan diri sendiri atau memang orang lain pun merasakan gitu. Jadi yang mau ditanyakan itu, pernah gak sih gitu, mengalami cerita mistis ketika jaga di rumah sakit? Ya jadi gini. Hmm. Sebelumnya sih emang pernah dengar ya. Misalkan banyak sih dengar dari ya teman-teman juga gitu kan yang udah kerja. Ini sebelum kerja dulu ya. Sebelum kerja di rumah sakit. Banyak yang dinas malam misalkan di IGD ataupun di ruangan-ruangan yang lain gitu kan. Banyak cerita mistis gini kalau misalkan dinas malam nih. Gitu, gini banyak lah pokoknya ceritanya. Tapi saya kurang percaya. Karena apa? Pertamanya, karena belum pertamanya pernah kan. ngerasain kan. Nah. Itu udah biasa kali. Mungkin ya berbohong atau apalah gitu kan. Tapi setelah saya kerja, awalnya saya kalau awal kerja tuh emang kebanyakan pagi dulu ya. Pagi Selama beberapa minggu. Beberapa minggu. Setelah saya merasakan dinas udah pagi dulu nih, siang, malam. Oke, mungkin siang dari jam berapa? Jam 2 ya apa? Jam 2 sampai jam 9. Itu ya belum pengalaman capek itu udah biasa. Maksudnya gitu perawat. Nah, ini nih. Pengalaman pas waktu saya pertama kali dinas malam. Nah, itu dinas malam. Pas pertama kali waktu dinas malam, saya langsung keinget. Sama cerita-cerita yang dulu. Saya mau buktiin. Bener kan? Saya buktiin, apakah benar gitu kan di rumah Cerita-cerita sakit. orang-orang itu. Cerita orang itu bener gak gitu yang teman-teman gua gitu kan yang waktu di rumah sakit gitu kan. Bener gak nih? Waktu hari pertama tuh cerita gitu. Oh, nggak ada. Jam 10 misalkan 11 udah misalkan ngasih obat nih. 12 jam 1 jam 2 oh kok nggak ada apa-apa. Oh berarti ini salah satu misalkan mungkin hoax. Ini hoax nih. What man ceritanya? Mungkin ini nakut-nakutin gua doang. Biar gua nggak kerja gitu kan di bidang itu, bener kan? Iya, mantap. Nakut-nakutin doang kan. Oh setelah itu saya punya perasaan gini. Hoax. Ya udahlah gitu ya. Kebetulan
dinas malam nanti apa abis malam mestinya libur ya, Nah. libur kan udah malam-malam libur, Hmm. biasanya yang waktu pertama kerja. Lanjut pagi terus siang gua kebagian malam lagi. Pasti ngedinesin senior ya. Ya memang kalau misalkan namanya junior gitu, pasti disuruh dinesin seniornya kan. Ya, Ya, benar. berarti langsung malam kan. Ya. Nah, apa yang dirasakan pas dinas Jadi malam? gini, waktu pertama kan malam gak ada yang ngerasain apa-apa karena nggak percaya. Sebenarnya ini tuh agak sedikit salah gitu kan, soalnya agak sedikit apa ya, menantang gitu. Bukan menantang sih, maksudnya penasaran, beda kan. Yang menantang sama penasaran. Iya. Apakah ini benar apa enggak? Ya, kan? pasti. Ya saya coba malam-malam tuh benar-benar enggak. Habis ngerjain ini, maksudnya ngoplos obat apa semua udah beres. Laporan semua udah beres. Semua. Waktu itu saya diem. Nonton TV saya kecilin. Nah, ini nih. Percaya nggak percaya? Bodoh amat itu, kalian mau percaya atau enggak, yang penting ini saya alamin sendiri. Jam setengah berapa? 1.45, setengah 2 lebih lah, gitu kan. Ada yang mencet merah. Mencet merah? Berarti pasien Perkiraan impusan habis. Soalnya udah ngotor pasti ada yang habis salah satu. Habis itu saya langsung ke ruangan. Pas di ruangan itu saya tanya, sebelum nanya deh, saya masuk lihat kok infusan masih setengah, belum habis. Belum habis, masih Ya, ada. perkiraan itu infusan itu hampir pagi-pagi, habisnya itu pagi-pagi lah, kira-kira jam 6 atau setengah 7 baru habis. Udah diperkiraan kan takarannya itu kan ya, tetesannya udah dikira-kira ya. Kok ini apa yang dirasain gitu. Lihat pasiennya nggak kenapa-napa, dia tenang. Keluarganya tidur. Mau bingung, tapi udahlah langsung. Kak, maaf, yang bisa dibantu, bisa tombolnya kan? Nggak ada aja. Katanya nggak ada. Tadi mungkin kepencet atau apa gitu tombolnya. Nggak ada, dari tadi juga saya main HP gitu kan, saya nggak bisa tidur gitu. Habis obat tuh maksudnya dia udah tidur, terus dia kebangun gitu, habis makan minum obat tuh. Enggak mencetak. Oh yang bener, iya bener, aku nggak menjatuh, keluarga saya juga tidur. Saya dari tadi HP gitu, mainin HP. Saya mau bilang, tadinya takut dia Ketakutan, intinya gitu. Ya udah, mungkin gitu. Saya langsung kasih alasan sama pasien. Oh mungkin salah kamar kali, yang sebelah kali ya. Oh iya mungkin aku yang sebelah. Ya udah, saya ke sebelah dulu ya, mungkin salah gitu. Selamat beristirahat gitu. Basa-basi gitu. Istirahat. Pas saya mau keluar, aduh, ini kenapa? Gitu kan? Pasti jadi heran gitu. Coba bayangin, jam 1 sampai jam 2 tengah malam. Sakit itu kan. Udahlah, saya hirauin lah pikiran itu. Yang penting positif thinking. Awalnya. Saya kembali lagi ke stasiun nurse-nya di situ ya, di ruangan itu. Kembali lagi. Saya diam. Sekitar 15 menit ada lah. Belum setengah jam, jam 2 lebih. Ada bunyi lagi. Yang masalahnya bunyinya di mana? Di ruangan Ini itu sama. didatengin lagi. Enggak, maksudnya gini. Kalau di ruangan lain mungkin gak apa-apa lah ya. Maksudnya, dia kan gak apa-apa, infusan masih banyak. Dia masalah nggak ada masalah. Ini kalau misalkan di ruangan lain mending lah, kok ada apa di ruangan lain. Masih di ruangan situ. didatengin lagi. Tadinya enggak. Maksudnya tadi nggak mungkin. Maksudnya masa nggak didatengin, ada pasien yang mencet tombol itu kan. Nah sama saya satu dinasan sama temen saya nih, cewek nih satu. Teh sama teteh yuk. Saya nggak bilang waktu kejadian pertama tuh, saya nggak bilang. Takutnya dia ketakutan. Sama si teteh senior itu ya. Mungkin tahu kali ya. Sama si teteh itu. Anterin
asisten itu, wah masa laki gak berantem, cuma di situ dulu. Pokoknya maksudnya bisa takutnya ada apa gitu kan. Dalam hati sebenarnya takut gitu. Setengah jam 2 lebih loh. Iya, pasti, Bayangin kan pasti. rumah sakit luas kan rumah sakit. Nah kata si teteh itu, ayolah kata dia kan, ayolah kita berangkat ke ruangan itu. Langsung cus. Pas datang, wah seperti tadi lagi. Kejadiannya sama. Yang Mas Tangka tadi keluarganya tidur, dia nggak tidur. Dia bilang, yang jadi masalah pas lo buka pintu, ini keluarganya tidur, dia pun tidur. Siapa yang gencet coy? Ya itu. Karena Coba. memang Coba bayangin. Coba bayangin. Memang kadang di rumah sakit kan memang tempatnya orang sakit, tempatnya orang ya beberapa meninggal lah, intinya gitu. Gue pernah ngalamin sendiri pas jaga malam gini. Pas jaga malam tuh kan ini si ruangan itu dekat WC kan. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan kita rebahan itu gak mau kan kalau misalkan si pasien itu cari-cari perawatnya gitu. Nah gitu. Cari-cari perawatnya, rebahan dulu kan habis ini gitu. Pas rebahan si kepala sama tangan itu dikeluarin biar kelihatan sama pasien gitu. Kelihatan sama pasien. Pas tepat jam berapa ya waktu itu, setengah satu pas 3 malam. Dinas malam ke-1 tuh awalnya. Malam ke-1 si tangan itu kan keluar keluar batas pintu itu. Ada yang ini ke tangan. Bangun kan? Maksudnya kan udah merem biasa gitu, merem rebahan gitu. Ke tangan ada yang nyolek gitu. Ya udah bangun aja. Pas bangun dilihat gak ada siapa-siapa. Ini siapa? Yang maksudnya yang nyentuh itu siapa gitu maksudnya. Mungkin tetangga. Ya pas lihat-lihat gak ada siapa-siapa. Nge-WA grup kan, grup ruangan gitu. Pengen cepet pagi ya. Sama jujur sama banget. Waktu pas habis kejadian itu kan si keluarga tidur. Dia tuh tidur. Kita berdua, si cewek itu kan, si teteh itu kan nggak tahu awal kejadiannya. Cuman gue yang tahu. Gue nggak banyak ngomong. Saya langsung udah tidur. Mungkin kepencet. Kembali ke ruangan. Gue bilang, teh cepat pagi teh. Ya kan pas waktu itu teh pengen nge-WA di grup pengen cepat pagi. Nah, si HP dicas kan, ada ruang dispensing, maksudnya ruang dispensing itu yang di ini buat ngoplos obat itu. Si pintunya itu ditutup kan, pintu yang digeser itu kan. Ditutup setengah. Tadinya kepala di batas pintu, jadi kepala di sini. Jadi ngelihat ke arah sana, si pintu kebuka sendiri ya. Kalau memang misalkan orang itu HP udah hilang gitu. Nah gua di sini ya dalam hati ngomong, ya jangan sekarang, besok aja pagi, biar banyak orang maksudnya gitu. Kan kebetulan di pekerjaan saya gitu. Kalau misalkan dinas malam itu sendiri. Kasih. Dinas malam sendiri. Kebetulan pasien ada 2. Oh, di ruang itu teh. Di ruang itu pasien ada 2 gitu. Iya anjing kok kayak gini. Itu yang pertama. Terus yang ini, kalau misalkan yang kan pindah tuh ke ruang ada rotasi itu kan. Pertamanya kan di ruangan lain. Kalau di ruangan lain itu ada yang ini mukul kaca. Tiap malam itu, kalau itu udah biasa itu udah sobat, udah sahabat aja. Udah sahabat itu. Nah, sempat kejadian malam itu gini. Pas jaga malam
kita mau rebahan dulu kan, mau rebahan dulu, ya istirahat dulu lah, wajar kalau memang misalkan kita pegang pasien lebih dari 10 jaga sendiri, ya wajar lah kalau rebahan jam 12 malam. Iya. Jadi gini. Nah, Berarti sama tuh gini ya, setiap dinas malam yang jadi patokan tuh kita tuh infusan. Bener? Bener kan? Nah, pasti patokannya tuh pikiran kita tuh misalkan infusan. Kayak yang seperti tadi. Kita udah penuh semua. Tapi tiba-tiba itu kan bener kan? Gak bohong saya kan? Nah, kejadian ya gua pengen bilang tuh kayak gini gitu. Kalau memang misalkan mau ngejailin gitu, ngejailin, ya ganti infusannya sendiri ya. Kalau bisa ya. Kalau bisa Mandiri. gitu. Tapi memang ada di beberapa rumah sakit yang memang ganti rumah sakit ngeganti infusan sendiri gitu. Bentar. Sumpah. Merinding loh. Merinding aja. Ya itulah pengalaman waktu dinas malam ya kayak gitu. Ekstrim loh, jujur. Meski misalkan gini, kalau ya sering kan ya, misalkan sering kan? Sering. Kan udah lama kan. Udah menyesuaikan lah. Yang jadi masalah apa? Gua baru kerja pertama kali dinas malam. Gua kan pertama kali, kedua kali dinas malamnya. Kalau pertama kan nggak apa-apa. Yang kedua bayangin baru pertama kerja dinas malam, kedua bayangin coba. Iya, memang kan maksudnya gitu loh. Ya kan baru pertama maksudnya baru pertama kerja di rumah sakit baru-baru lah gitu. Kita harus menyesuaikan medan aja. Medannya memang seperti itu gitu. Medannya di rumah sakit, beberapa rumah sakit memang kadang kita tuh ya ininya gini. Setiap orang boleh percaya ataupun tidak, ya boleh, ya memang setiap orang nggak percaya akan hal itu sebelum dia merasakan gitu. Salah satunya tadi saya waktu itu pernah teman-teman kan bilangnya kayak gini kan saya nggak percaya. Benar nggak? Saya nggak percaya loh. Tapi setelah saya mengalami juga saya nggak ke teman-teman saya semua, saya nggak pernah bilang apa-apa. Saya bilangnya apa coba sama teman? Semuanya tuh bohong. Dinas malam tuh aman. Enggak, kalian tuh bohong. Tapi dalam hati. Bener. Ternyata. Memang kan kadang gini, logikanya gini lah. Logikanya gini. Di rumah sakit itu tempat orang sakit, banyak juga beberapa yang meninggal gitu. Tapi kadang cerita-cerita seperti itu memang hal yang lumrah lah, rahasia umum gitu. Rahasia umum itu mungkin beberapa orang, beberapa perawat mungkin mengalami akan hal itu gitu. Tapi mereka bungkam akan hal itu. Cuma diri sendiri yang tahu. Cuma diri sendiri yang tahu. Kebanyakan seperti itu gitu. Kebanyakan loh kayak gitu. Kebanyakan itu. Ya itu intinya itu mah cerita mistisnya gitu. Tapi sekarang kita pindah cerita gitu. Pindah cerita tentang mistisnya kerja malam gitu. Kemarin kan ada beberapa berita tentang penolakan jenazah perawat gitu. Gimana sih menurut lo? Jadi gini ya, saya nggak terlalu berani gitu ya tentang membicarakan seperti ini. Tapi lama kelamaan jerak, hati itu sakit anjing. Jadi gini, awalnya sih apa ya, meskipun saya baru pertama kerja di rumah sakit ya, baru pertama, maksudnya baru pertama awalan junior kan, junior level 1 lah. Level 1 ini tuh perasaan level 1 loh. Belum level selanjutnya yang udah senior, udah lama. Misalkan berapa tahun di rumah sakit. Baru loh. Baru loh. Pas lihat berita itu, loh kok sakit gitu. Ya memang kan gini, kalau misalkan udah meninggal itu pertama si mayat itu dibungkus sama plastik ataupun apa gitu. Kan sesuai prosedur kan, itu udah sesuai prosedur. Padahal kan mayat itu gak bakalan nyebarin virus itu gitu. Enggak, kalau udah mati enggak.
Udah padahal seperti itu gitu. Padahal mungkin memang gini, mungkin memang itu edukasinya belum nyampe ke masyarakat yang awam, intinya gitu. Ya memang pasti sih sakit hati, memang sakit hati gitu. Ya mungkin kita juga gak bisa menyalahkan, karena memang orang awam taunya virus itu menyebar gitu. Kita juga bisa menyalahkan gitu. Ya kadang tentang kekerasan kekerasan kemarin kan ada yang nampar perawat gitu. Terus ada apa? Mudah-mudahan semakin banyak korban perawat dan dokter, mudah-mudahan tidak diterima sama bumi gitu. Ternyata itu dibajak sama suaminya. si suaminya dapat sama polisi. Ya intinya sekarang bukan mulut yang menjadi bumerang, Benar. tapi jari yang jadi bumerang. Jari gitu. Jadi gini, yang saya heran tuh emang sih kita misalkan lihat media ya. Sekarang kan sedikit-sedikit media tuh mempublikasikan tentang ini, berita ini. Kita kan sebagai yang lihatnya, jadi kita tuh tidak bisa mengontrol opini masyarakat. Bener nggak? Benar. Jadi kita bisa media Tanpa mengedukasi. Nah, kita media dalam pemberitahuan itu ini. Nah, masyarakat itu jadi kita tidak bisa mengontrol opini masyarakat. Kata masyarakat yang ini, ini mah berita ini. Masyarakat ini mah gini. Gak bisa kan kita mengontrol. Ya kan tadi di awal diceritakan bahwa memang edukasi itu belum nyampe ke masyarakat yang awam. Ya, bener. belum nyampe gitu. Jadi efeknya tuh ke kita. Jadi gimana ya, efeknya ke publik tuh agak sedikit gimana gitu. Ya pasti gitu. Ya harusnya ya memang kan itu pendapat. Yes. Kadang gini, kemarin saya pernah lihat postingan orang tuh gitu, pendapat orang tuh kayak gini. Apa ya yang kemarin tuh komentarnya gitu. Banyak profesi yang memang harus lebih dihargai dibandingkan profesi perawat. Kemarin pernah baca kan? Pernah baca itu kan. Sebenarnya itu hal yang memang wajar ketika orang berpendapat gitu. Ya. Tapi ada beberapa orang, wah ini viralkan, padahal tidak boleh seperti itu gitu. Harusnya gitu kan? Memang kan tidak secara langsung kita tuh harus menghargai. Contohnya gini, di samping perawat kan masih banyak profesi lain yang bekerja sebagai karyawan di rumah sakit. OB. Yang maksudnya tidak pernah terlihat tapi berperan. Bener kan? Bener. Jujur? Karena memang gini, tanpa OB itu ruangan itu kotor. Jujur. OB itu melayan bukan pasiennya aja nih, tapi melayani perawatnya juga. Semua tanpa disadari. Jujur. Itu. Kadang saya pun tidak ngerasa nggak apa ya, nggak ngelihat ke arah sana gitu. Padahal office boy itu sangat penting. Gigi ataupun apa, mereka berani mengorbankan kesehatan mereka gitu. Kebersihan mereka terutama kan. Dia nggak tahu kan pasiennya ini terjangkit apa. Tapi dia bekerja secara profesional. Itu yang harus dihargai aja. Sebenarnya. Yang maksudnya gini, dalam ini menyampingkan profesi perawat ya. Ke perawat dulu. Bentar dulu. Ini ke sini dulu ya. Maksudnya kita profesi yang sangat berperan tapi tidak bisa digarisbawahi. Jujur loh. Masalahnya ini kebersihan loh ini. Kebersihan. Karena memang semua kebersihan lah ini. Benar, sebenarnya dasar dari perawatan, ataupun kebersihan. Yang utama. Itu office boy itu bekerja dari pagi sampai sore, kadang bersih ruangan ataupun nganterin yang ronsen ataupun dia bekerja tanpa ngeluh gitu.
Itu yang harus dipelajari, kesabarannya. Tapi di publik ini jarang, maksudnya jarang, bukan jarang apa ya, jarang tergaris bawahi, jarang terlihat. Jadi tidak mungkin, belum bisa diakui Nah, dalam garis besar nih masalahnya. Terus? Tanpa kita lihat, nah, tanpa garis besar tidak terlihat gitu Ah, sebenarnya. Gitu kan? Coba bayangin. Hah? Sebenarnya itu katanya backgroundnya hmm, tameng, hmm. tameng dalam kebersihan loh itu. Iya. Sangat berperan loh itu. Eh, Jangan salah. Berperannya memang luas sih sebenarnya. Mungkin ya, misalkan office boy. Hmm. Dalam namanya kurang agak ini. Hmm. Tapi perannya lebih loh. Lebih. Soalnya sekarang tuh dalam wabah ini masalahnya ini tentang kebersihan. Itu Ya kan sangat model berperan. cuci tangan ataupun apa gitu kan, mereka lebih berperan Ya, sebenarnya. sebenarnya tanpa kita sadari loh. Ya terus kan ada beberapa juga yang komen gini, perawat itu ingin dipahlawankan, perawat ingin dipahlawankan, terus ingin dikatakan pahlawan. Ya itu kan sebenarnya pendapat seseorang. Seorang Ya kalau memang misalnya menurut saya kita sebenarnya tidak ingin dipahlawankan ataupun apa gitu. Tidak ingin disebutkan garis terdepan untuk menghadapi masalah sekarang kan. Tidak ini sih sebenarnya gitu. Tapi maksudnya di sini kita itu harus saling bekerja sama intinya gitu. itu. Nah, banyak pahlawan yang sebenarnya harus lebih dihargai. Lebih dihargainya seperti ini ya. Contohnya itu tadi office boy itu udah sebenarnya gini, yang namanya pekerjaan itu melayani. Nah, Orang yang melayani itu disebut pelayan kan. iya, Nah, garis besar. sebenarnya Iya. kita juga perawat itu sebenarnya pelayan masyarakat. Sebenarnya office boy juga sama tapi gitu. dalam fase yang berbeda. Nah, Gitu kan? office boy juga sama pelayan. Jadi kita sama-sama ini melayani ya. Bukannya kita ingin disebut pahlawan ataupun apa gitu. Iya. Nggak bisa gitu. Nih, bentar ya. Agak sedikit janggal. Hah, Saya pernah lihat hah, di Facebook hah, ada. Agak tersentuh apa gimana ya? hah. Jadi ada salah satu maaf ya, korban. Hmm. Maksudnya terkena wabah virus Corona, COVID ini. Ya, hah. Ada yang memvideokan. Hmm. Dia bilang, makhluk ini ada alien. Hmm. Hmm. Di situ saya hati tuh gimana ya? Kok disebut alien gitu? Ya. Maksudnya dalam pakaian apa? APD itu kan bisa putih-putih. Penting lah gitu. Hah, hah. Tapi pas menangani jasad, Hah. pas dia datang dia bilang, nih lihat alien, alien yang satu datang, alien yang dua datang, alien, ini ada alien datang nih buat menjasadkan ini, Iya. menguburkan nih pasien. Di situ saya agak gimana? Ya, emang kan. Maksudnya kan alien gitu, maksudnya apalah gitu kata-kata. Sebenarnya dalam yang agak sedikit enak didengar Nah, gitu kan. dalam hidup itu kadang Iya. kita butuh penghargaan, tapi Bukan- tidak bukan- memungkiri, bukan- tapi tidak memungkiri kita tentang hinaan. Nah, Hidup itu sebenarnya. Kalau memang misalkan kita dihina ataupun di apa ya itu terserah mereka sebenarnya gitu. Opini sebenarnya. mereka itu sebenarnya. gitu. Sebenarnya. Kita gak punya hak. Hah. Tapi kadang kita positive thinking aja gitu. Positifnya gini, mungkin mereka tidak tahu yang namanya APD gitu. Mungkin gitu. Makanya mereka bilang seperti itu. Alien. Ya juga kadang ngerasa kok gini-gini amat. Kadang ngerasa kayak gitu, Iya, tapi sama-sama. tapi selalu mikir lah positif aja dulu lah. Mungkin memang orang itu tidak tahu apa yang kita lakukan Ya, gitu. benar. Yang penting sih kita ikhlas menjalaninya, bener gak? Sebenarnya kata ikhlas itu tidak bisa dikatakan, Bos. Sebenarnya. Tapi gak gimana ya? Emang gitu nggak bisa dikatakan gitu, ikhlas dari hati. Tapi Sebenarnya kita manusia normal kan? Kata Ada ikhlas, rasa gimana gitu? kata ikhlas itu sebenarnya kita itu dari perbuatan sama sikap sebenarnya gitu. Nggak bisa sekarang wah saya ikhlas, saya sabar ataupun apa gitu. Itu hanya perkataan, Bos. Ya, bener. Ya.
Setuju. Nah, memang kan kata ikhlas, kata kesabaran itu digambarkan dari sikap sama perilaku gitu. Itu sebenarnya. Gitu. Kadang yang namanya sakit itu hanya manusiawi. Setiap orang pasti. Ya saya pun kadang ngelihat orang, wah viralkan ketika ada orang yang komen seperti itu. Padahal cobalah kita memposisikannya orang yang tidak tahu gitu. Intinya gitu. Ya terkecuali memang seperti kemarin ngenanya, oh jenazah ini gak ditolak gitu, penguburannya oleh RT gitu. Terkecuali mengungsi kita gitu. Kalau memang misalkan mereka berpendapat, gak harus kita viralkan ataupun apa gitu, karena memang ini menurut saya mungkin karena memang ketidaktahuan mereka gitu. Intinya gitu. Kurang sih. mengedukasi Sebenarnya. dalam pelosok-pelosok kurang edukasinya Sebenarnya gua itu ngerasa seperti itu gitu. Jadi penangkapan pemikiran mereka tuh kurang gitu kan, edukasi dari semuanya gitu. Edukasi sebenarnya. Edukasinya sebenarnya kita sosialisasinya Pengetahuan. seperti apa gitu. Kalau memang sosialisasi udah tembus ya mungkin Gak bakal seperti itu nggak terjadi bakal kan. seperti itu mungkin. Jadi kita nggak bisa nyalahin diri kita sendiri. Gak bisa nyalahin mereka, gak bisa nyalahin perawat, gak bisa nyalahin mereka yang bilang seperti itu, gak bisa kan. Yang masalahnya kita edukasi ya kan. Sebenarnya Belum sampai. yang namanya pekerjaan itu pasti ada komentar baik dan komentar buruk gitu. Tergantung kitanya. Kalau memang misalkan tidak merasakan kita mengerjakan apa yang menjadi buruk gitu, kenapa kita harus ngerasa gitu. Ya. Tapi di sisi lain suka ada kan perasaan gak enaknya, bener Ya, kan? pasti Manusiawi memang kan, itu bener kan? manusiawi sebenarnya. Manusia kan nggak bisa kita toleransi kan. Manusiawi. Kita punya perasaan, kita makhluk biasa kan. Ah, Punya kan rasa, punya, maksudnya rasa sebenarnya. emang kita tidak perlu kayak gitu. Tapi dalam hati adalah perasaan gak enak. Nah, Kan kita pasti. manusia biasa Ah, bener. sebenarnya enak ataupun tidak itu tetap harus ditelan gitu. Iya. Gak semuanya harus dipublikasi sebenarnya. sebenarnya. Cuma kita merasakan. Tapi tidak ada salahnya kan kita bilang merasa tidak enak. Wajar gak? Wajar, sebenarnya Wajar, wajar. kayak Tapi yang tidak wajar itu cara menyampaikannya Nah, itu. sebenarnya. Iya, benar, Kan benar. kebanyakan Itu. orang menyampaikannya, contohnya kemarin saya bikin video di video sebelumnya gitu. Itu merasa tidak enak karena memang mayat perawat itu nggak diterima gitu. Iya. Ya itu kan udah udah nyentuh gitu. Kalau memang misalkan berpendapat ya terserah orang lah berpendapat Opini seperti apa. mereka gitu. Bagaimanapun kita baik menjelaskan kepada mereka kita baik, kalau memang mereka tidak melihat kita baik, ya nol nilainya gitu. Tapi ketika mereka menilai kita baik, kita tidak baik, nilainya pasti 10 gitu. Iya. Gak usah menjelaskan kebaikan kita kepada orang lain gitu. Setuju. Ya itu intinya. Ya masalah itu yang namanya resiko lah, resiko pekerjaan, profesi, resiko gitu. Terus ini anak kita gak boleh lah jadi profesi perawat itu hanya membersihkan nanah, luka, terus kotoran ataupun ya gak apa-apa memang itu kerjaan kita gitu. Gak usah ngerasa hina gitu. Gak usah ngerasa hina memang karena pekerjaan kita itu gitu. Gak usah ngerasa hina gitu karena memang ada kan KDM itu kebutuhan dasar manusia gitu. Iya kan? Kebutuhan dasar manusia, kan, kebutuhan gitu. dasar kan. Dasar. Kita dikatain seperti itu, ya udah gak apa-apa. Kita anggap dasar. Kita gitu. anggap dasar gitu. Ya sekarang gini pertanyaannya, kalau memang misalkan tidak ada kita, apa memang keluarganya mau? Dia mau yang komen Samsul itu, saya ingat tuh katanya namanya Samsul itu aja. Ya kalau gak ada kita, apa memang dia mau membersihkan kotoran-kotorannya gitu? Ya gak apa-apa, dinilai seperti itu gak apa-apa lagi, gak apa-apa lah. Apapun itu yang penting kita ngejalaninya sesuai porsi kita, sesuai porsi kita ya gak apa-apa gitu. Jadi pokoknya ini saya minta apa sih maksudnya, kita garis besarnya tuh tentang semua ini tuh apa yang mau disampaikan, kita sampaikan semua kepada semuanya gitu kan, mau itu perawat,
udah bener-bener lama senior Hmm. atau yang baru terjun ke dunia perawat seperti saya gitu kan, baru terjun kerja gitu, apa sih masukannya apa gitu kan, seperti dalam kejadian seperti ini gitu kan, masukannya apa gitu kira-kira. Sebenarnya gini, masukannya jangan terpancing dengan kalimat-kalimat orang lain gitu. Ya kita tidak usah mementingkan penilaian orang lah. Ya kan tadi dibilang ya walaupun kita bagus orang lain menilai jelek ya tetap jelek gitu, intinya gitu. Jangan Pandang. jangan terlalu mementingkan pendapat orang lain, jalani saja. Jalani. Jalani saja karena memang orang lain yang menilai gitu. Kalau memang misalkan kita kerja dengan hati ya orang lain pun menilai dengan hati. Kalau kita mengerjakan dengan nafsu orang lain juga menilai dengan nafsu. Kebetulan gitu. saya akan mengerjakan ini semua dengan hati Nah, gitu kan. hati yang patah dengan yang entah berantah. Stop, kita lanjutkan. Masalah hati doang. Iya. Masalah hati kesampingan dulu. Aduh. Ya, ya mungkin obrolan kita itu ya dari awal kan kalau memang ini tidak bertujuan obrolannya gak usah ditonton gitu. Kalau memang tidak berkenan tidak usah menonton terlalu lama. Kalau memang tidak masuk hati kalian harus berhati-hati menontonnya gitu. Mungkin ini obrolan pertama, ini episode pertama ya tentang OBH. Obrolan halo. guys. Ya mungkin kita akan berjumpa di obrolan-obrolan selanjutnya tentang obrolan kita itu bebas. Kita mau tanpa ngobrol beban. mau ngobrol apa terserah kita gitu. Ada yang suka ataupun tidak ya itu terserah gitu. Kalian yang menilai karena memang ketika kita baik orang lain menilai buruk tetap buruk, tapi ketika kita buruk orang lain menilai baik itu akan terlihat baik. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black.